Ada sukacita, amin. Amin. Ayo, salam kanan kirimu kok kelihatan ganteng hari ini. Cantik. Haleluya. Siap diberkati oleh firman Tuhan? Gak semua. Ayo lambaikan tangannya. Siap diberkati oleh firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk benih firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu itu yang selalu memerdekakan setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu bukan lain hanya kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan katakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah. Nanti Bapak mau langsung atau saya kenalin dulu? Langsung. Hatimu. Mari yang wanita saja, yang pria berdoa sama-sama. Aku syakara Bapak. Yes Lord. Ini pengakuan hati. Jesus. Oh. Haleluya. Syakara. Syakara Bapak. Sekarang yang pria wanita berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
menyanyikan dengan mengingat apa yang Tuhan pernah buat dalam kehidupan Bapak Ibu. Ku renungkan firman-Mu, biar atmosfer cinta mengubahkan kita. Dan ku lakukan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba-Nya. Nyanyikan Bapak Ibu. Hatimu. Dua kali lagi kita nyanyi, lalu saya undang hamba-Nya Pak Johan. Firman-Mu siang kiralah masa kata pura sandara masih dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Sekali lagi dengan lebih lembut Bapak Ibu. Angkat dua tangan, angkat wajah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, biar hati cinta penyembahan yang ada menguasai hati kita masing-masing. Di tengah atmosfer ini pelayanan roh dan firman mengerjakan, menerobosi setiap hati. Demi di tanah yang baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari Pak Johan, silakan. Hatimu dan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Di bawah hadirat-Mu kami tinggal tenang. Engkau ada di sini Tuhan. Kau memenuhi kami dengan kasih-Mu, memuaskan hasrat jiwa kami Tuhan, menyembuhkan sakit kami, memberi kelegaan dalam hidup kami. Penuhi kami dengan anugerah-Mu, sebab tanpa anugerah-Mu kesanggupan kami tidak bisa memahami jalan-jalan-Mu. Karuniakan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang menyambut kemuliaan Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, salam buat Pastor Agus yang ternyata sudah lebih dari 2-3 tahun katanya menunggu saya bisa hadir melayani di GKI Porskonio ini. Dan sampaikan salam saya juga buat Ibu Gembala Pastor Susi Herawati yang sedang ada di tanah Holy Land. Semoga dalam waktu dekat kami bisa sharing, ketemu dan saling berbagi kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mukjizat transformasi. Kata transformasi ini enak didengar, tetapi kalau dipahami prosesnya, belum tentu semua kita siap akan proses yang Allah, yang Tuhan akan izinkan terjadi. Kira-kira 12-13 tahun yang lalu, saya memulai kegerakan KKR berlari mendahului hujan. 12-13 tahun yang lalu saya sampai di kota ini, tepatnya di TP3, Tunjungan Plaza 3, membuat KKR. Disitulah saya berkenalan dengan Pastor Agus. Dan beberapa bulan kemudian saya melanjutkan KKR itu menuju ke kota Manado. Orang Manado bilang, "Ngana mau ngapain ke sini? Kalau Ngana mau khotbah, ndak usah di sini, Jo." Karena kita, orang Manado, sejak dalam kandungan sudah dengar khotbah. Jadi kalau Ngana cuma mau khotbah, jangan di sini. Saya berkata, saya tidak berkhotbah. Saya sedang diutus Tuhan untuk membawa api kegerakan transformasi. Yang mau terima transformasi dari Tuhan Yesus, katakan haleluya. Nah, siapa sangka hidup saya yang lebih dulu ditransformasi. Di Manado itu, tiba-tiba istri saya diserang penyakit kanker getah bening. Jarak usia KKR dengan akhir hidup istri saya hanya 2,5 bulan. Dalam 2,5 bulan, saya kehilangan bobot tubuh 23 kilo.
karena pagi siang malam tidak tidur menjagai seorang istri yang kena oleh penyakit kanker getah bening. Medis tidak sanggup menahannya. 600 mg painkiller itu tidak sanggup nahan. Padahal konon katanya kalau 230 mg kasih kuda-kuda tidur lenyap, itu tidak sanggup. Jadi hanya kekuatan pengurapan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup saya tumpang tangan, istri saya hilang sakitnya, bisa tertidur. Jadi 2 bulan lebih saya mengalami transformasi susutnya daging, hilang pengharapan, hancurnya cinta, hilangnya masa depan, hidup dalam kebuntuan. Dan sejak kematian istri saya sudah 11 tahun lamanya. Dan saya boleh berkata JKI Proskuneo adalah gereja yang diberkati Tuhan. Karena salah satu gereja JKI yang dipilih Tuhan untuk saya mengembangkan sayap di edisi kemuliaan transformasi ini di Kota Pahlawan, di tengah-tengah Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini transformasi, mukjizat transformasi ini, katakan ke kananmu, pasti terjadi. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat akan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita mau lihat suatu keadaan transformasi pada dimensi kegerakan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 10 mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak baca lengkap. Ini supaya Bapak Ibu bisa punya PR di rumah, ada kesempatan dan waktu berharga, baca lengkap Kisah Para Rasul yang barusan kita baca di pasal 10 ini. Di dalam kisah ini sebenarnya dimulai dari sebuah keadaan roh. Seorang perwira tinggi, komandan, pemimpin besar yang berpangkat yang bernama Cornelius, tiba-tiba didatangi malaikat Tuhan. Dia bukan orang Israel, tetapi dia adalah seorang yang sangat baik. Dia melakukan kebaikan menurut apa yang diyakini oleh setiap bangsa di muka bumi, bahwa beramal itu baik, berbuat baik itu wajib. Ini diajarkan di seluruh dunia oleh semua kepercayaan. Maka komandan yang bernama Cornelius ini rajin berbuat baik dan tidak tanggung-tanggung berbuat baiknya kepada bangsa Israel. Kitab suci berkata, firman ini akan bertransformasi turun-temurun sejak bapak nenek moyang orang beriman, bahwa barang siapa yang memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub pasti diberkati. Oleh karena dia memberkati bangsa Israel, malaikat Tuhan datang padanya dan memerintahkannya untuk mencari Simon di rumah Simon. Ini keren kan saudara? Simon di rumah Simon. Katakan kiri kananmu, perkara transformasi mukjizat bisa dimulai dari Simon di rumah Simon. Amin. Amin. Saya ditransformasi 11 tahun ini. Dari Pastor Johan, hari ini berubah menjadi Dr. Johan LDS. Saya menyelesaikan pendidikan S3 saya.
11 tahun masa yang nggak mudah. Kenapa? Karena bagian pertama ini Tuhan pesankan tentang perkara roh. Saya tidak bisa memahami yang terjadi di dalam hidup saya. 11 tahun saya mencari. Di tahun pertama Tuhan memerintahkan saya pergi ke kota Bandung. Tidak ada orang Kristen mau menyambut penginjilan. Tidak ada hamba Tuhan yang mau berpegangan tangan. Tidak ada orang percaya. Mereka berkata, sudahlah Pak, kami tidak tertarik. Kenapa? Karena penginjilan itu capek. Dan selain capek, itu buang uang. Itu nabur terus. Tidak enak. Tapi siapa sangka sepulang dari kota Bandung, saya di rumah berdoa. Tuhan lalu berkata, nah, di Facebookmu ada seorang wanita. Saya berkata, siapa Tuhan? Kok Tuhan ngerti Facebook? Saudara mesti tahu bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia berdaulat selagi kita hidup sampai kita meninggal dunia dan hidup lagi. Amin. Lalu dia berkata, bukalah. Ya, saya buka Facebook. Siapa wanita ini? Saya begitu lihat, wah saudara, fotonya itu gayanya. Ngerti saudara? Gaya foto-foto gadis wanita businesswoman. Lalu Tuhan berkata, siapa dia? Saya kirim pesan messenger. Rupanya dia sudah mendengar nama saya. Karena pelayanan itu menyebar ke kota-kota sejak KKL berlari melalui hujan itu. Dan ketika istri saya meninggal dunia, ada banyak orang mulai berbicara tentang kehidupan yang mengerikan atas kehidupan seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam karunia kesembuhan, bernubuat, melayani lintas kota, dan pada akhirnya lintas bangsa. Wanita ini mendengar. Dan ada banyak orang berkata, anaknya masih kecil-kecil, istrinya meninggal dunia. Di titik transformasi ini, saya memulai hidup 11 tahun yang lalu dalam keadaan terluka, hancur. Dan ini perkara roh. Karena saya meminta 3 tanda ketika selepas penguburan hari itu. Ini cerita yang merupakan kisah sedih di hari Minggu. Bapak Ibu mau dengarkah? Mau. Karena ini bicara transformasi, semuanya dimulai dari titik yang tidak enak didengar. Wakil ketua sinode kita, saya daulat untuk memimpin prosesi kematian istri saya. Saya sudah bisiki, saya berkata, nanti khotbah jangan lama-lama. Khotbah aja, sampaikan hati Tuhan, jangan terlalu lama. Saya tidak nyangka ternyata beliau diliputi kuasa roh. Dia berkhotbah, sesudah berkhotbah pelepasan jenazah sampai di liang lahat lubang kuburan itu. Dia berkhotbah lagi. Dan sesudah berkhotbah, dia melihat tiketnya, dia lihat jam. Sisa 1 jam lagi. Dia mendatangi saya, lalu dia berkata, Pastor Johan, I'm sorry. Saya mesti balik ke bandara. Ini perkara roh. Saya berkata, gak apa-apa. Lalu Tuhan berkata, nah, engkau yang harus menguburkan istrimu sendiri. Saudara, kisah sedih di hari Minggu. Saya menuliskan sebuah buku, lain waktu kesempatan saya bawa bukunya, tentang dalamnya kasih Yesus. Karena saya mesti lewati jalan kasih, transformasi dimulai dari kematian istri saya. Dan itu terjadi. Seorang hamba Tuhan menguburi istrinya. Bayangin, air mata belum kering, darah masih mengalir di batin saya. Saya pimpin prosesi turunnya peti jenazah sampai tutupnya lubang kuburan itu. Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangin kata transformasi, kata mukjizat itu mulainya dari situ. Dan memang itulah kekristenan ini. Transformasi kekristenan dimulai dari saat Yesus mati di atas kayu salib. Kita cuma lihat salibnya, kita cuma lihat prosesi salibnya. Kita tidak pernah datang melihat duri yang ditusukkan di atas kepala Yesus itu panjangnya setelunjuk. Kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan WA Pastor Susi Herawati, kalau boleh minta bawa pulang mahkota durinya. Karena saya pernah lihat, itu durinya bukan kecil-kecil, itu panjang-panjang Bapak Ibu. Dan itu kalau nancep ke kepala, saya yakinkan Bapak Ibu, itu sakitnya, ngeri sakitnya. Dan darah yang netes, saya yakin tidak bisa berhenti Bapak Ibu. Saya lihat mahkota duri itu di Israel. Dan jalan-jalan salib itu
Kita pernah lihat di filmnya bagaimana dia terjatuh dan Maria Magdalena memberi kain dan ada banyak wanita melihat memandangnya. Bapak Ibu, kita tidak pikul salib saat kita ziarah ke sana. Kita berjalan dan kita diberi pemandangan melihat buah-buah. Bapak Ibu pernah lihat buah delima? Di kitab suci dituliskan jelas tentang buah delima. Di Indonesia delimanya kecil-kecil, mungil-mungil, imut-imut, amit-amit. Kalau di Israel itu amot-amot, besarnya seperti kelapa. Belum lagi stroberinya. Di sini kecil-kecil, agak asam stroberi kita. Di Israel amot-amot besar-besar, manis. Tapi bukan itu, Bapak Ibu. Jalan salib, kita nggak bawa apa-apa dengan pemandangan indah aja. Itu banyak anak-anak Tuhan mengap-mengap cabenya. Bisakah Bapak Ibu membayangkan transformasi Yesus pikul salib seorang diri? Berkali-kali jatuh, peluhnya, darahnya. Saya tidak bisa bayangkan hari itu. Itu transformasi Bapak Ibu. Saya mengalami semua itu. Saya mengalami bagaimanakah harus mengasihi, harus mengampuni 11 tahun ini Bapak Ibu. Dalamnya kasih Yesus itu mesti meresap dalam jiwa kita sebagai bagian dasar kekristenan ini. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah, sebab Yesus adalah kasih. Jangan izinkan apapun di dalam hidup ini direbut dari hidupmu. Tadi siang saya duduk dengan seorang pria, kebetulan namanya bagus sekali, Bapak Untung. Gak pernah rugi dalam hidupnya karena namanya Pak Untung, saudara ya. Dan ini benar-benar suatu keuntungan. Kenapa? Sebelum COVID melanda dunia, Bapak ini mengalami serangan sakit pneumonia ya. Pneumonia itu sesak napas dan dibawa ke Singapura 2 bulan. Uangnya habis, berhutang dan habis, dan sampai dibawa ke alam Firdaus. Ngeri dengar ceritanya. Lalu yang terjadi adalah Tuhan beri kesempatan hidup lagi, dan perintah Tuhan untuk dia mengampuni, 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 mengampuni. Dan ketika dia tersadar dari kritis, dari keadaan koma hidupnya, dia bilang sama anak-anaknya, utang orang-orang ke papa, kalau mau bayar, bayar, kalau nggak mau bayar, biarkan saja. Ini kan kayak perkara Sakeus, saudara. Ketemu Yesus, dikatakan dia mengambil pundi-pundi uangnya dan membagikannya, dan berkata, kalau ada yang kurugikan, ku ganti kali lipat. Jadi saya percaya bahwa sebuah transformasi dimulai dari titik kritis lebih dulu, sebelum kita mengalami kepenuhan kasih Tuhan dan menjadi seseorang yang bermurah dalam kehidupan ini. Amin. Nah, saya kunci hidup saya, Bapak Ibu. Saya minta tangan Tuhan. Saya sudah memilih akan menjadi seseorang yang tersembunyi, tidak akan pernah punya siapapun. Jangankan belahan jiwa, belahan dada juga saya nggak pedulikan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada rasanya. Saya kunci yang pertama ketika Tuhan datang malam, sudah saya penguburan isi saya, malam-malam buta, dini hari tepatnya, dia berdiri di samping saya. Lalu dia berkata, nah, saya segera bangun, saya duduk bersila, lalu kemuliaan yang begitu kuat itu membuat saya menangis pagi itu. Saya menangis. Saya berkata, Tuhan, cukup. Aku tidak mau lanjut lagi di jalan pengabdian ini. Biarkan aku membesarkan anak-anak. Dan kalau engkau tidak mau aku membesarkan anak-anak, ambillah nyawaku. 3 bulan masa kritis hidup saya nggak bisa makan. Mama saya perlakukan saya seperti bayi kecil. Ambil telur sepotong kecil dan berkata, nak, mama suapi. Saya diperlakuin seperti anak kecil. 3 bulan saya lewati, saya hidup lagi. Lalu Tuhan menjawab saya dan berkata, jikalau engkau tidak mau berdiri di altarku lagi, nak, gereja-gerejaku dan umatku akan kehilangan suara kemurnian. Saya terus menangis. Dan tiba-tiba tangan yang berlubang itu disentuhkan di atas kepala saya. Tambah saya menangis kayak anak kecil. Lalu ada pembicaraan pribadi saya terbuka dengan Sang Pencipta. 3 tanda saya minta sebagai pernyataan bahwa kalau itu kehendak sorga, biar itu jadi kehendak Tuhan yang jadi. Yang pertama, saya minta masa berkabung 7 tahun.
untuk menandakan 7 hari penciptaan, 7 tahun. Saya tidak mau menyentuh yang namanya cinta, pacaran, dikedipin mata maupun orang cacingan ataupun tidak. Saya berkata, jauhkan dari hidupku ya Tuhan. 7 tahun. Dan ternyata tanda pertama bisa berlalu sampai 11 tahun. Jadi saya menjalani masa transformasi itu jadi duren, duda keren 11 tahun. Setiap kali habis berdoa pengurapan saya harus segera pergi. Kenapa? Saya nggak tahan dengan serbuan Tante Pot. Ya, ada banyak Tante Pot Tifar langsung melirik-lirik pakai lagu Arafik, pandangan pertama. Saya langsung lari Bapak Ibu, berlari mendahului hujan. Jadi bukan hanya kegerakan KKR, saya praktekkan itu. 11 tahun saya melarikan diri. Tanda yang kedua, saya berkata, Engkau Yehova Rafa, Engkau pencipta semesta alam, yang merebut nyawa istriku, kanker penyakit setan ini, buat hambamu bisa mendoakan, bisa menyembuhkan umatmu yang sakit kanker getah bening. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Tanda kedua di kota Bandung ketika Tuhan perintahkan saya sepulang dari KKR Malaysia. Di Malaysia kami lihat sebuah keadaan yang luar biasa, seperti kitab suci yang berkata, saking padat banyaknya orang, genteng dibuka, atap dibuka, orang masuk. KKR itu dimulai di kota Pitas dan Kudat. Gerejanya adalah gereja Anglikan. Anglikan itu adalah turunan Katolik, liturgisnya masih Katolik. Jangankan bahasa roh, rebah aja aneh. Ya. Saya diundang di antara pilihan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Dia pilih saya. Saya datang ke sana, 600 yang diundang, yang datang 3.000 lebih. Jadi kebayang lautan manusianya. Dan di belakang-belakang ini ada jendela. Jadi mereka bergantian. Ada yang dibawa diinjek punggungnya, nonton setengah jam. Habis itu gantian diinjek temennya. Bayangin hari itu, hari transformasi. Sepulang dari kemuliaan Tuhan yang besar di Malaysia, saya buat KKR di kota Bandung. Seorang ibu-ibu dari denominasi gereja Protestan, tepatnya gereja GKI, itu menderita sakit kanker getah bening. Seluruh badannya itu udah isinya benjolan, seluruh badan bagian dalamnya. Dan sudah nggak bisa ngangkat kepala karena sudah masuk stadium 4. Suaminya bekerja di rumah sakit. Jadi itu sudah kompon penyakit kanker getah bening. Mendengar pemberitaan di radio KKR, dia diajak datang. Dan yang luar biasa Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seorang Kristen Protestan ketemu dengan saya yang sedang mencari kegenapan tanda Tuhan. Di sebelahnya berdiri seorang ibu di tengah altar call memandang begini. Matanya merah dan melotot dan memandang begini. Lalu saya bertanya, siapakah engkau? Kami sepasang raja setan gunung Semeru. Ibu-ibu tapi suara laki-laki. Ya, yang sakit kanker getah beningnya jadi ketakutan. Saya pandang lagi. Kenapa engkau di sini? Dia tanya gitu, dia tidak bicara. Mengapa engkau mendiami ibu ini? Dia masih memandang saya. Tiba-tiba saya sudah ulurkan tangan. Sepasang raja setan gunung Semeru. Saya juga baru dengar gunung Semeru. Setan yang ngasih tahu. Dan setelah saya periksa-periksa, gunung Semeru itu katanya gunung yang cukup banyak angkernya. Ya. Jadi ketika saya tumpang tangan, setannya pergi keluar. Ibu itu ketakutan. Niatnya mau didoakan, niatnya mau sembuh dari penyakit. Lihat setan, dia takut. Dan tiba-tiba dia berkata, saya belum sempat berpikir panjang, ada tangan tiba-tiba diarahkan. Dan saya digerai Tuhan menumpangkan tangan. Ibu ini jatuh gubrak. Dia berkata, seperti sebuah tiupan dan seperti sebuah badai yang kuat, jatuh rebah. Ibu yang sakit kanker getah bening ini, dalam 2 minggu, seluruh penyakit benjolan kanker getah beningnya hilang lenyap. Ini bukan sebuah cerita dongeng, ini transformasi kebenaran. Nanti YouTube-nya saya titipkan Pastor Agus, Bapak Ibu bisa nonton langsung kesaksian si ibu ini. Dan bagian ketiga, tanda ketiga, saya kunci. Saya berkata, lebih baik saya tidak menikah. Kenapa? Saya tidak mau terluka kedua kali lagi. Saya tidak mau kehilangan lagi. Biarlah saya jalani hidup ini. Meskipun ada banyak teman-teman, rekan-rekan sekerja, bahkan ketua sinode semua berkata, Pastor Johan doa, minta pasangan lagi.
Kata mereka muka saya ini nggak terlalu jelek Bapak Ibu. Ya. Tampak sampingnya 9,5 lah ya, depannya kurang lebih ya 9,2 Bapak Ibu. Dengan tambah urapan Bapak Ibu itu bisa naik 20 kali lipat. Jadi bayangin, karisma yang seperti ini saya tutup mati dengan tanda ketiga. Saya berkata, kalau Tuhan mau saya berkeluarga, biar anak-anak yang minta saya menikah. Rasanya gak mungkin. Kenapa? Anak-anak saya gitu loh, kalau lihat perempuan udah mau deket saya tuh langsung keluar erangan. Anak saya loh, Bapak Ibu belum lihat sekarang ini mahasiswa Fakultas Hukum yang lagi mempersiapkan skripsi tahap akhir. Februari, Maret ini akan wisuda sarjana hukum. Kalau lihat perempuan, perempuannya takut. Ya, mereka protek dan di depan, mana tumbuh besar di bawah bimbingan saya itu tinggi besar semua. Dan wah, saya bilang nggak mungkin. Dan saya kunci yang terakhir, kalau anak-anak minta saya menikah, biar anak-anak yang pilih jodoh. Tuntas, duren saya akan abadi Bapak Ibu. Ternyata duren itu salah sebut. Itu bukan duren tapi durian. Ya, ditransformasi duren jadi durian. Ya, kenapa? Karena ketika terjadi perkara saya menyelesaikan disertasi doktoral saya, tiba-tiba ketua RT dan warga datang dan berkata, Pak Johan, kami ingin Bapak jadi ketua RW. Loh, saya ini nggak pernah aktif apa-apa di lingkungan. Tiba-tiba diminta jadi ketua RW. Saya telepon, karena waktu saya mengadakan KKR berlari menuju hujan di kota Surabaya ini, Tuhan berbicara audible ke seorang hamba Tuhan di kota Jombang. Kalau Bapak Ibu tahu Pastor Lukas Kusuma, Betani Philadelphia, kalau pernah dengar ketua sinode gereja Betani, gembala senior daripada gereja Betani, gereja terbesar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Pastor Dr. Samuel Kusuma, ini papa kandungnya mendengar suara berkata, ada hambaku. Jadi kejadian seperti firman ini, ada hambaku di kota Surabaya sedang buat KKR. Panggil dia datang ke kota Jombang. Dia dengar suara audible. Dia kirim utusan muda, seorang toko salon yang pernah dapat record karena bisa gunting rambut sambil tutup mata. Saya sih nggak bisa bayangin ya, tutup mata gunting rambut, tapi memenangkan record sampai dapat reward di Jepang. Datang ke saya selepas KKR dan berkata, Pak Pendeta, Tuhan bicara ke seorang hamba Tuhan, ingin Bapak segera ke Jombang untuk mengisi Jombang Blessing. Saya langsung jawab Bapak Ibu. Saat itu saya berkata, maaf, gak bisa, karena saya sudah beli tiket pulang. Ya, kita konsekuensi sudah beli tiket, kita pulang. Sampai ke hotel sesudah KKR malam, saya selesai mandi, saya sudah siap untuk istirahat, saya berdoa. Tuhan datang ke saya dan berkata, nak, kamu ke Jombang. Nah Bapak Ibu, di Jombang itulah orang tua dari kedua hamba Tuhan besar ini terpesona dan berkata, aku ngerasa kok kamu itu kayak anakku. Saya diangkat oleh keluarga itu jadi anak. Jadi saya ini adalah anak kecicilnya dari keluarga Kusuma. Ya. Nah, itulah yang terjadi di balik semua kejadian ini. Dan di kota Bandung, perkara ajaib ini terulang lagi, perkara roh ini. Seorang pendoa yang merupakan pendoa dari ketua sinode gereja Betel Indonesia, tiba-tiba mendengar suara berkata, tinggalkan semua, pergi, bantu, dukung, dan ambil bagian hambaku Johan. Dia bingung, dia cuma kenalnya Johan Handoyo, ya, Johan lumayan dong yang dia kenal, ya kan? Saya kan Johan lumayan dong, ya. Tuhan bicara perkara roh, yang terpilihnya saya dari Malaysia sampai ke perkara sorga. Ini Johan lumayan dong. Lumayan kan? Saudara lihat baik-baik, lumayan kan? Karena ini udah nggak duren lagi, udah durian, saudara. Ya, mesti dilihat, ini udah ditransformasi nih. Kalau dulu lain, saudara, ya. Jadi dia pergi, dia cari, nggak ketemu. Tiba-tiba sore itu saya sedang siaran radio, Tuhan berkata, itu hambaku. Jadi suara saya itu dikenal banget sama para malaikat, dikasih tahu,
Dia datang, satu kali kami sedang mulai ibadah, dia datang, dia duduk paling belakang. Selagi saya khotbah, Tuhan berkata, tinggalkan altar. Saya tumpangi tangan di punggungnya. Ternyata pendoa yang berdoa pagi, siang, malam, yang puasa sepanjang hidupnya sampai kurus sekali, itu sempat jatuh dan tulang belakangnya itu patah. Saya nggak kenal, belum pernah ketemu. Saya tumpangi tangan sejak hari itu. Tulang punggungnya itu sembuh sampai hari ini. Dan siapa sangka, ketika saya menjadi ketua RW, ketika saya menghubungi ketua sinode Petani, seorang kakak bagi saya, dia berkata, ambilan. Saya berkata, kehendakmu yang jadi, Tuhan. Jadi ketua RW, tiba-tiba anak-anak saya datang ke saya. Mereka berkata begini, Pak, Cici, Serat, Rit, ini akan berkarir, nanti akan berkeluarga. Papa ini akan makin tua nanti. Saya kok nggak ngerasa tua loh Bapak Ibu. Anak saya bilang saya bisa jadi tua. Ya mungkin dia punya bayangan, tapi saya merasa saya masih 17 tahun loh ini. Ya, lihat bajunya kelihatan, lihat sepatunya, lihat celananya masih 17 ini. Rohnya awet muda ini ya. Saya tidak merasa kesusahan hidup. Saya masih bisa makan apapun dengan usia 50 ini. Kambing jangan kasih semangkok, seekor saya habiskan. Ya, kita bicara terbuka ini. Saya merasa masih muda karena toko kitab suci, Musa memulai pelayanan umur 80 loh, 40 tahun diproses. Saya baru masuk babak ini loh Bapak Ibu. Kaleb bin Yefune juga sama, umur tua juga gagah perkasa. Jadi saya masih merasa seperti yang dulu. Jadi ketika anak-anak berkata, Papa akan menjadi tua, saya memandangnya. Saya melihatnya lekat-lekat. Ini maksudnya apa ya? Atau mau ambil warisan ini? Maka saya pandang anak-anak saya, lalu mereka berkata dengan serempak, Papa sebaiknya menikah saja. Nah, gunturnya bunyi dung 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 duer. Saya terkejut, saya memandang mereka. Menikah? Apa ini? Tuhan kok nggak ngasih tahu? Tidak ada pernyataan malaikat. Cornelius didatangi malaikat, Pak Johan tidak ada. Seru nikah. Saya bilang, loh, nikah? Saya tanya sama mereka, nikah sama siapa? Ya kan, karena ada tanda kedua. Lalu mereka berkata, memang Papa mau cari siapa? Nah ini masalahnya. Saya tutup diri 11 tahun, saya nggak pernah cari siapa-siapa, jadi nggak ada calon. Tapi di kota Bandung, wanita yang meresponi panggilan Tuhan itu adalah wanita Katolik yang didera kematian berkali-kali. Dari kanker payudara. Ini banyak kisah, nanti saya kisah lengkap nanti kan supaya nggak panjang ya. Kanker payudara, ma akut, kalau ma-nya datang, ini rupanya ususnya berdarah. Semua yang ada lubangnya itu darah semua isinya. Dan terakhir itu mobil terbalik. Berkali-kali mau mati wanita ini. Anak-anak saya memilih dia dan berkata, sudah kawin sama tante aja. Jadi jodoh saya yang pilih adalah Tuhan Yesus. Perkara roh, duren sudah jadi durian. Katakan kiri kananmu, ditransformasilah duren jadi durian. Amin. Perkara roh. Dan saya berpikir sesuatu yang nggak masuk akal ketika Tuhan berkata di tanggal 28 Agustus 2022, Tuhan berkata, kematian yang kuizinkan menghancurkan hidupmu, tetapi aku telah mentransformasinya dari kematian. Engkau dicangkok ulang untuk kembali dalam kemuliaan. Karena yang mendampingi saya adalah wanita yang dari kematian saya selamatkan lewat pelayanan. Jadi istri saya. Dan nama aslinya dulu ini di Facebook. Saya kaget juga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Asli loh. Itu namanya di Facebook dulu. Asli. Sama Tuhan ditransformasi. Aslinya dibuang. Diganti nama jadi nama Angel. Saya nggak ngerti loh. Sampai tadi pagi Tuhan bicara ke saya di kamar hotel. Tuhan berkata, nah, bukankah aku perintahkan kepadamu untuk membawa kegerakan gereja mula-mula, untuk membawa api kerasulan, api kegerakan gereja mula-mula atas gereja-gerejaku, dan mulai dari Azusa Street. Karena Smith Wigglesworth berkata, 120 tahun sesudah kegerakan Azusa Street akan ada pencurahan roh Tuhan atas seluruh bangsa, revival besar. Bapak Ibu, sebelum Azusa Street jumlah orang Kristen di dunia hanya sekitar 80 juta.
Tapi ketika Azusa Street, Tuhan melanda dunia, jumlah orang Kristen itu naik 7-8 kali lipat sampai 500 juta orang lebih. Nah, hari ini sedang menuju penggenapan nubuatan Smith Wigglesworth. Tuhan berkata, bukankah ku berikan kepercayaan tongkat ini, estafet ini padamu. Saya sudah menyusun sebuah buku disertasi sekitar 700 halaman berisi semua pesan 5 jawatan. Dan tadi pagi Tuhan bicara sama saya, mengapa istrimu kuberi nama Angel? Karena di Azusa Street ada satu jalan yang terkenal, namanya adalah Angel Walks. Jadi saya bawa Angelnya hari ini bersama kita. Saya punya istri. Bapak Ibu lihat, sekarang Pak Johan, Dr. Johan punya istri. Nangkep Bapak Ibu? Kebayang nggak saya di mana-mana dulu difitnah dan diomongi nggak enak? Coba tanya Bapak worship leader tadi. Anak tinggi besar, cantik, manja, jalan kemana-mana meluk papanya. Mereka bilang, Pak Johan di mimbar bilang nggak mau kawin, kok senang daun muda? Anak saya loh. Dikirahi saya bawa daun muda. Ya memang masih muda, anak cewek loh. Kemana-mana melukin papanya. Sudah selesai itu, mari gitu datang lagi. Anak saya bungsu tinggi besar berewokan hari ini. Kalau jalan sama saya meluk. Omongan keluar lagi. Bukan hanya daun muda, Pak Johan juga suka yang sejenis. Wow. Maka hari ini saya bawa istri saya untuk memadamkan semua hal-hal yang tidak memberkati itu. Amin. Nanti ada satu kesempatan saya akan minta Ibu Angel Johan berbagi kesaksian tentang kesembuhan, tentang bagaimanakah kemuliaan Tuhan datang di hidupnya. Seorang wanita pesolek. Ini dulunya isinya itu, Bapak Ibu, seluruh dunia dia sudah terbang. Tasnya Hermes, Louis Vuitton, semua dia sudah pakai. Tapi begitu ketemu Pak Johan, ganti tasnya kremes. Ya, produksi Tanah Abang. Kok bisa? Itulah Tuhan mentransformasi yang gemerlap dunia menjadi seseorang yang sederhana. Semua yang dilakukan Musa di Mesir, berkuasa dalam perkataan perbuatan, 40 tahun di padang gurun, dia cuma pegang tongkat dan jubah. Dia menjadi seorang yang dikatakan kitab suci, pria yang paling lembut. Seisi dunia tidak ada yang melebihi kelembutan hati seorang Musa. Transformasi kuncinya. Amin. Jadi dari perkara roh ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, akan dimulai dari titik terendah di hidup kita, transformasi bisa terjadi. Amin. Saya dikelilingi orang-orang besar Tuhan hari ini. Kenapa? Di kota Surabaya saya pernah kecewa. Saya pernah datang di kota ini diutus Tuhan untuk pemetaan. Tidak ada orang Surabaya yang ambil bagian secara mendetil. Saya korbankan mobil, korbankan jiwa, korbankan apapun anak-anak saya tinggal. Tuhan berkata, kalau kamu tidak turun tangan, nak. Saya pernah melihat penglihatan, mata copot, telinga copot, tangan berceceran, kaki terbang kemana-mana. Tuhan berkata, akan ada ledakan bom. Jadi sebelum bom meledak, tahun 2017 kalau saya tidak keliru, bom meledak, pada 2018. Itu kami sudah petakan kota ini, setiap minggu datang berdoa. Dan kemudian sesudah itu Tuhan berkata, sudah cukup, tinggalkan kota itu, berdiam setahun di rumahmu. Saya setahun doain Surabaya, Bapak Ibu. Engkau akan melihat, kata Tuhan, kejahatan di rumahku. Bapak Ibu, semua cerita detail pelecehan di rumah Tuhan itu Tuhan cerita ke kami dapat laporan kembaliannya. Dan Tuhan berkata, Surabaya harus dibersihkan lagi. Untuk apa? Untuk menjadi Yerusalem Indonesia. Dan pintu transformasi dibuka Tuhan mulai dari kiri kananmu katakan kota pahlawan. Amin. Hai pahlawan-pahlawan Surabaya, bangkit berdiri. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tapi aku ini gak bisa apa-apa, udah tua Tuhan. Aku ini terbatas. Tuhan marahi Gideon, Tuhan marahi Musa karena Musa bilang aku ini lidahnya gak bisa ngomong. Saudara, kalau Tuhan sudah mau memberi sesuatu, lebih baik apapun sesuatu itu, terima aja. Taati Tuhan. Dan hari ini saya dikelilingi orang-orang hebat Surabaya. Saya berkata, kota ini akan siap. Meskipun tidak semua ambil bagian, cukup beberapa orang yang punya hati. Transformasi gereja-gereja Tuhan, transformasi kota akan segera dimulai dari tahun ini. Worship leader mesti siap.
Goyanganmu bukan goyangan satu tempat ini, tapi akan ada nanti suatu masa kegerakan besar di lapangan-lapangan orang menari-nari di dalam Tuhan. Di tempat-tempat tugu, di Tugu Pahlawan akan terjadi kegerakan orang-orang memuji, menyembah Tuhan. Di mana-mana orang akan bersujud. Hari itu akan di tengah-tengah kita. Amin. Tidak ada lagi orang mau perkarakan Louis Vuitton, Hermes. Semua orang pakai kremes. Karena semuanya akan disalurkan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya api ini kembali ke bangsa-bangsa. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang siap katakan haleluya. Yang siap mari bangkit berdiri. Nah, saya mau minta Azusa Street-nya kita rasakan sedikit. Angel Walks punya jalan. Nanti kalau Tuhan beri kesempatan kita jalan-jalan ke Amerika di tempat Azusa Street. Saya daulat Bu Angel untuk berbagi hadirat Tuhan di tengah-tengah kita dengan satu pujian sebagai bagian penutup dari khotbah ini. Inilah wanita yang 3 kali didera kematian, hidup ditempatkan di sisi saya. Saya tidak tahu cocok apa enggak, Bapak Ibu nilai sendiri. Ya, dibuka maskernya. Nah, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Transformasi 11 tahun yang dari kematian dikembalikan, diambil dari kematian, hari ini disandingkan di dalam hidup saya. Inilah Angel Johan yang akan memulai kegerakan WAPS. Bukan wax ya Bapak Ibu, WAF, wanita Allah penolong sepadan. Beliau akan memulai kegerakan itu karena akan membagikan api kesederhanaan Yesus untuk memperlengkapi wanita-wanita Tuhan, supaya rumah tangga dipulihkan, supaya wanita-wanita menjadi penerobos yang luar biasa, menjadi pilar di rumah tangga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita tutup mata kita, kita bawa hati kita bawa hidup dan keluarga kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Mari saudara-saudara, persiapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami butuh roh-Mu Tuhan. Kami butuh roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ya Ramasya. Ila mama syana mala nama sana syala bana mala 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 syala mala 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 syala mala 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 syata la mala 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 syata la mala 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 syata ta 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 ta. Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kasyeto kayana. Ku menyembahmu, ku
nyata Romo Tuhan yang pernah tercurah di Azusa Street, yang dinubuatkan hamba-Mu Smith Wigglesworth, biar lebih dulu datang Roh yang tercurah di kota Yerusalem, Roh Kudus yang diminta Tuhan Yesus sendiri memenuhi umat Tuhan mulai dari gereja ini. Oh Ramasakaya tanah kasakana kasah, perkara-perkara besar akan datang. Oh Repakasakaya, perkara-perkara ajaib dikerjakan umat Tuhan mulai dari kota Surabaya ini. Heta kata sakaya nakasya. Mari Tuhan, beri kami keberanian, sertai kami dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib-Mu Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan, untuk membawa umat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan kembali kepada kasih mula-mula Yesus lagi, untuk mengembalikan firman dan Roh-Mu pada tempat yang terhormat lagi Tuhan. Sakayana kasah, Esakana kasah, para wanita-wanita Tuhan kembali pada kehormatannya, menjadi petolong sepadan, menjadi pilar dalam rumah tangga, wanita-wanita kudus. Orana kasih kata-kata kasah, dan bangkitkan pria-pria sejati Tuhan, orang-orang yang penuh dengan Roh Kristus, yang menjadi imam, raja dan nabi dalam keluarga, pemimpin atas gereja-gereja, pemimpin atas kota. Bangkitkan di antara umat-Mu kegerakan ini Tuhan. Heta sakata sakaya nakasa, hesa kanakama. Hamba letakkan umat Tuhan di bawah kaki. Sempurnakan semua ini melalui kuasa Roh Kudus. Mukjizat transformasi, Roh mukjizat transformasi-Mu memenuhi kami seperti lidah-lidah api. Termaterai atas kami seperti pelayanan rasul-rasul, murid-murid generasi gereja mula-mula Tuhan. Penuhi kami semua saat ini Tuhan. Dan saat Engkau bekerja, kami bebaskan Roh-Mu Tuhan dengan tidak terbatas. Karunia-karunia Roh-Mu Kau munculkan Tuhan. Pelengkapi umat-Mu Tuhan. Pelengkapan senjata-Mu Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bahkan gudang-Mu di sorga Kau buka. Berkat-berkat keuangan-Mu Kau alirkan bagi kami umat-Mu Tuhan. Semua businessman, businesswoman, pulihkan keadaannya, limpahkan keberhasilan dan kesuksesan lagi Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu ini di tengah-tengah umat-Mu. Bersukacitalah kami semua oleh karena Tuhan telah memilih kota kami, memilih bangsa kami. Bersukacitalah kami karena Tuhan memilih anak-anak kami, orang-orang pilihan. Sungguh luar biasa hari ini Tuhan, hari yang telah Kau adakan itu. Lihat anak-anak-Mu, lihat umat-Mu yang mengangkat kedua tangannya, biar mereka terus diberkati tidak berkesudahan. Semua yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship. Lord Jesus, hear these praises. Hear our worship, Father. I worship you. Saya serahkan kepada Pastor Agus. Setiap firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kami percaya hukum roh kehidupan akan menghidupkan kembali. Transformasi yang besar sedang terjadi. Telikkan mata rohani kami melihat perkara-perkara surga hadir secara nyata. Buat hidup kami menikmati realita kehadiran Tuhan.